Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, saya senang menjumpai saudara kembali. Tentunya dengan sukacita surgawi, hari ini kita semua sudah beribadah bersama dalam ibadat raya minggu. Dan tentunya semua saudara mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh para hamba Tuhan di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan membahas tentang doa jemaat. Ada pertanyaan, apa yang didoakan para murid selama 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus itu? Ada yang mengatakan, mereka menghafalkan doa Bapa kami, mengingatnya dan merenungkannya. Tetapi baiklah, kita akan sedikit saja melihat bagian tentang doa jemaat ini. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 31, di situ dijelaskan tentang doa jemaat. Dan mungkin seperti inilah gambaran tentang doa jemaat pada masa itu. Saya akan membacakan bagi saudara. Pasal 4, Kisah Para Rasul ayat 23 sampai 31. Begini firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah gambaran tentang doa jemaat mula-mula, bahwa peran Roh Kudus penting sekali untuk mereka merasakan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Pergumulannya jelas tidak jauh dari apa yang didoakan dalam doa jemaat ini, bahwa ada penguasa-penguasa yang mencoba menekan mereka. Ada orang-orang yang mencoba mengancam nyawa mereka. Tetapi mereka berdoa, bersungguh-sungguh, bersehati, bertekun dalam doa. Dan mengatakan begini, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi yang didoakan oleh jemaat mula-mula adalah supaya Tuhan memberikan roh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan dalam ayat 30, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Jadi yang kedua bukan hanya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi doa jemaat adalah supaya Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan memakai mereka, murid-murid Yesus, berani lagi memberitakan Injil Tuhan, tetapi juga supaya disertakan kuasa menyembuhkan orang, kuasa mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ini yang didoakan oleh para murid, ini yang didoakan oleh jemaat mula-mula, supaya Tuhan memakai mereka semua yang melayani, dipakai dengan kuasa Tuhan. Roh Kudus memakai mereka. Dan dikatakan di dalam ayat 31, ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, Roh Kudus memenuhi mereka dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku, doa jemaat harusnya seperti ini gambarannya, bahwa saudara tidak mendoakan yang lain kecuali adalah supaya pekerjaan Tuhan itu makin bertumbuh, bertambah, dan berdampak.
ada kuasa pelayanan, ada kuasa firman, mujizat dan tanda ajaib dinyatakan di tengah-tengah gerejanya. Dan inilah yang harusnya kita seru, kita doakan, dan supaya Tuhan bekerja penuh memakai semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jadi bukan menceritakan atau tidak menerima kelemahan mereka, tetapi tidak mendoakannya. Mengkritik mereka, tetapi tidak mendoakannya. Saudaraku, tugas jemaat adalah mendoakan mereka supaya mereka dengan berani menyampaikan firman Allah, dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Inilah doa jemaat yang harusnya dinaikkan dan diserukan. Bergumullah, bergaulah dengan Allah, dan mintalah itu terjadi, sehingga kita semua merasakan dampaknya. Kalau itu terjadi, jemaat akan merasakan dampak berkat Tuhan. Dan kita semua boleh merasakan kasih karunia Allah. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk para gembala jemaat, gembala di pos-pos PI, untuk para staf-staf gembala. Mari doakan supaya Tuhan memakai mereka. Bahan doa ada di Facebook GKI Daerah Bali, di grup WA Aliansi maupun grup WA hamba Tuhan. Mari doakan nama-nama itu dengan serius supaya Tuhan memakai mereka, memberitakan Allah, firman Allah dengan berani, mengadakan tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mohon bahwa kuasa-Mu bekerja atas hamba-hamba-Mu. Kami jemaat-Mu berdoa bersama supaya nama-nama dari hamba-hamba-Mu yang disebut, Tuhan memakai mereka semua. Lepas dari semua kelemahan, Tuhan, kami ingin bahwa hamba-hamba-Mu Engkau pakai menjadi alat-Mu, kami semua, supaya firman-Mu diberitakan, keselamatan diterima oleh setiap orang, kesembuhan terjadi, tanda-tanda dan mujizat makin nyata di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang memenuhi setiap kami akan bekerja dengan caranya. Terima kasih Bapa, berkati doa-doa syafaat kami, berkati doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Malam ini kuasa-Mu bekerja atas seluruh doa yang kami naikkan. Haleluya. Diberkatilah oleh Bapa dan Roh Kudus doa kami hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat mengambil waktu untuk berdoa dan nikmati karya Allah atas pekerjaannya. Mari bersatu doakan para hamba-hamba Tuhan. Doakan mereka yang telah melayani kita, supaya firman Allah makin tersiar dan mujizat Allah makin dinyatakan. Kita percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.